Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas materi Suriah Arab Spring yang gagal. Ada apa dengan Amerika Serikat? Materi ini penting kita bahas untuk memberikan perspektif sejarah tentang apa yang terjadi dengan fenomena Arab Spring di kawasan Timur Tengah, termasuk di kawasan Afrika Utara. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan pada kita sekalian. Sebelum kita membahas peristiwa Arab Spring di Suriah, silahkan di subscribe dulu ya, di share video ini sehingga lebih banyak yang memahami tentang Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan khususnya yang di Suriah. Israel dengan Zionisnya berhasil membentuk negara Israel pada tahun 1948. Dan negara ini terus dipertahankan sebagai harga diri kaum Yahudi dunia. Untuk mempertahankan negara Israel, kaum Yahudi dunia memanfaatkan lobby Yahudi Amerika untuk membuat langkah politik luar negeri Amerika Serikat yang melindungi Israel. Bila sebelum Perang Dunia Kedua, kaum Yahudi mengandalkan kekuatan politik dan militer Inggris, maka setelah Perang Dunia Kedua, kaum Yahudi menggunakan kekuatan politik dan militer Amerika Serikat dan berusaha membuat tatanan dunia baru yang menguntungkan kepentingan Israel. Sejak Inggris meninggalkan pengaruh politiknya di Timur Tengah, Amerika Serikat berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang mengarahkan garis politik luar negeri Arab ke arah tidak anti-Israel. Sebisa mungkin mau berdamai dengan Israel, setidak-tidaknya netral terhadap kepentingan Israel. Contoh paling sederhana, dengan investasi minyak yang besar, Amerika Serikat dapat menjinakkan Arab Saudi, kemudian berhasil menjinakkan Mesir dengan perjanjian Camp David-nya. Amerika Serikat juga berhasil membuat Yordania netral terhadap Israel. Di saat Amerika Serikat berusaha menekan negara-negara Arab agar netral terhadap kepentingan Israel, di sisi lain Israel berusaha meluaskan tanah pendudukannya di wilayah Palestina, sehingga kita bisa melihat ketika tahun 1948 populasi orang Yahudi di tanah Palestina sangat sedikit tapi kemudian berkembang akhirnya tahun 1967 orang Yahudi menjadi mayoritas di tanah Palestina. Sebaliknya orang-orang Arab Palestina, apapun agamanya, wilayah yang mereka kuasai makin sedikit, terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu West Bank dan Gaza. Di tahun 1922 sekarang, wilayah West Bank juga makin kecil karena sudah dipecah-pecah oleh Israel menjadi perkampungan-perkampungan kecil yang dibatasi dengan berbagai aturan administrasi, dan Gaza yang berubah menjadi penjara terbesar di dunia. Nah, inilah kecerdikan Israel memanfaatkan situasi di kawasan Timur Tengah. Dalam perlawanan orang Arab terhadap
Amerika Serikat dan terhadap Israel, akhirnya kelompok-kelompok Islam garis keras menjadi sangat tergantung kepada keberanian para pemimpin Arab. Dan ketika sebagian pemimpin Arab itu tunduk terhadap kepentingan Amerika Serikat dan demi kepentingan nasionalnya, maka mereka berkiblat kepada keberanian Muammar Gaddafi dari Libya, kepada Saddam Hussein dari Irak, Omar Bashir dari Sudan, serta Hafez al-Assad dari Suriah. Nah, di sisi lain, Amerika Serikat juga berusaha untuk menekan berbagai organisasi Islam di berbagai negara Arab yang tidak sejalan dengan kepentingan politik Amerika dengan memberikan label kepada mereka sebagai organisasi teroris atau organisasi radikal, organisasi terlarang, dan lain-lain. Nah, ini merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap organisasi yang dianggap anti Amerika Serikat, dan pembunuhan karakter ini dilakukan oleh para penguasa lokal pro Amerika juga, termasuk dibantu oleh media-media sekuler, sehingga orang-orang Islam politik yang tadinya begitu besar perhatiannya terhadap masalah Palestina akhirnya berkurang karena terpecah secara politik. Negara-negara yang anti Amerika Serikat umumnya dekat dengan Uni Soviet. Nah, negara-negara ini dikenakan label diktator, tidak demokratis, pola pemerintahannya pola pemerintahan teror, serta oleh Amerika Serikat disertai dengan pemberlakuan embargo perdagangan di berbagai bidang. Memasuki tahun 2000-an, muncul globalisasi di berbagai bidang dan munculnya generasi muda Islam yang kritis di berbagai negara dengan penduduk mayoritas Islam memunculkan berbagai perubahan, terutama tuntutan akan keadilan, kesejahteraan, dan sistem politik yang lebih demokratis. Di negara-negara mayoritas berpenduduk Islam, termasuk di negara-negara yang kategori diktator pemimpinnya seperti Muammar Gaddafi dan lain-lain, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi memunculkan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang benar, yang transparan, good and clean government, pola pemerintahan yang adil, pola pemerintahan yang jujur, dan kecenderungan untuk penggunaan IT terkini yang menguat di dalam berbagai sektor pemerintahan. Dan mereka mengecam tata kelola pemerintahan yang tidak demokratis, pemerintahan yang tata kelolanya buruk, tata kelola pemerintahan yang diktatoris atau feodal atau nepotis, koruptif, yang berakibat pada lambatnya modernisasi di negara mereka serta mengakibatkan pengangguran yang ekstrim. Kepentingan terhadap perubahan di dalam negeri bertemu dengan kepentingan politik Amerika Serikat dan Israel terhadap perubahan, di mana negara yang menjadi ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Israel serta berusaha mengubahnya ke arah perubahan politik yang menguntungkan Amerika Serikat, bahkan kalau perlu sangat tergantung kepada Amerika Serikat dan membiarkan atau netral terhadap Israel. Inilah garis politik Amerika Serikat yang terus dicoba diterapkan di wilayah Timur Tengah. Pola pemerintahan Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak, Omar Bashir, Hafez al-Assad bertipe diktator
Mereka terlalu lama berkuasa, pemerintahannya kurang modern, di dalam negeri pengangguran tinggi, terlalu mementingkan kepentingan rejim daripada kepentingan rakyat kecil di negaranya. Kemudian mereka juga anti kritik, tidak demokratis, korupsi yang merajalela, dan secara politik internasional kepentingannya cenderung anti Amerika Serikat, anti Israel, dan dekat dengan Uni Soviet yang kemudian berganti menjadi Rusia. Dan ini menjadi bahan untuk dilakukan reformasi oleh Amerika Serikat yang di belakangnya Israel. Dan mereka bertemu dengan kepentingan penduduk-penduduk dalam negeri mereka yang menginginkan modernisasi, demokratisasi di dalam pemerintahan di negara mereka. Dan tokoh-tokoh radikal ini, tokoh-tokoh ekstrim ini menjadi sasaran untuk perubahan-perubahan politik yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, muncul gerakan ISIS global dengan terornya, dan di balik mereka ada kepentingan-kepentingan politik, ya. Dan ini menimbulkan konflik segi banyak yang melibatkan banyak negara, banyak kepentingan, yang akhirnya memberikan warna terhadap perubahan-perubahan politik di Timur Tengah. Amerika tetap dengan tujuan politiknya, yaitu mengubah Timur Tengah yang demokratis tetapi sekuler dan secara politik luar negeri tidak anti terhadap eksistensi Israel. Sementara di dalam negeri dorongan kuat untuk menciptakan sebuah negara yang modern, yang humanis, yang demokratis, dan mensejahterakan masyarakatnya. Bertemu dengan kepentingan gerakan Islam yang radikal seperti ISIS, yang mengakibatkan konflik ini menjadi dalam dan mengubah kepentingan-kepentingan politik berbagai pihak di negara-negara Timur Tengah. Gerakan Arab Spring merupakan strategi politik untuk mendaur ulang sistem politik dan penguasa di wilayah Timur Tengah agar negara-negara di Timur Tengah menjadi negara yang demokratis, modern, dan mensejahterakan semua seperti yang diinginkan oleh generasi muda bangsa tersebut. Ini sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel yang menginginkan negara tetangganya demokratis tetapi menguntungkan kepentingan politik Amerika Serikat dan Israel. Bahasa diplomatisnya membangun negara demokratis, liberal, menghormati HAM, dan pro Amerika Serikat dan Israel. Tetapi di sisi lain, bagi para aktivis politik di negara bersangkutan, mereka lebih ingin negara yang independen, tidak pro Amerika Serikat dan Israel, tetapi negara mereka demokratis, modern, dan mensejahterakan rakyatnya. Dan gerakan Arab Spring ini muncul diawali dengan protes yang berujung kerusuhan, dan makin rame, makin pelik karena bertambahnya berita hoax, ya. Dan akhirnya Arab Spring ini meluas ke Aljazair. Dari Aljazair merembet ke Libya, merembet ke Mesir, dan melalui operasi intelijen yang rumit terjadi gerakan-gerakan politik, ya, yang akhirnya berhasil menumbangkan penguasa yang otoriter dan tidak demokratis, yaitu Presiden Zain al-Abidin bin Ali mundur dari kekuasaannya yang dipegang setelah 23 tahun berkuasa. Di Mesir, Presiden Hosni Mubarak mundur pada tanggal 11 Februari 2011. Pemilu dilaksanakan dan akhirnya dimenangkan oleh kubu oposisi, yaitu Gerakan Ikhwanul Muslimin, dengan
presiden yang terpilihnya Muhammad Mursi. Namun, kemenangan gerakan Ikhwanul Muslimin ini mengancam keamanan Israel karena sejak lama organisasi ini memang tidak disukai oleh Amerika Serikat, tidak disukai oleh Israel, bahkan oleh penguasa-penguasa Timur Tengah lainnya karena dianggap Islam radikal. Dan Amerika Serikat serta sekutunya yang di dalam negeri Mesir berusaha menggulingkan kekuasaan Ikhwanul Muslimin, walaupun cara ini tidak demokratis. Tapi inilah hasil dari gerakan Arab Spring di Mesir. Negara-negara yang anti Amerika Serikat umumnya dekat dengan Uni Soviet. Nah, negara-negara ini dikenakan label diktator, tidak demokratis, pola pemerintahannya pola pemerintahan teror, serta oleh Amerika Serikat disertai dengan pemberlakuan embargo perdagangan di berbagai bidang. Memasuki tahun 2000-an, muncul globalisasi di berbagai bidang dan munculnya generasi muda Islam yang kritis di berbagai negara dengan penduduk mayoritas Islam memunculkan berbagai perubahan, terutama tuntutan akan keadilan, kesejahteraan, dan sistem politik yang lebih demokratis. Di negara-negara mayoritas berpenduduk Islam, termasuk di negara-negara yang kategori diktator pemimpinnya seperti Muammar Gaddafi dan lain-lain, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi memunculkan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang benar, yang transparan, good and clean government, pola pemerintahan yang adil, pola pemerintahan yang jujur, dan kecenderungan untuk penggunaan IT terkini yang menguat di dalam berbagai sektor pemerintahan. Dan mereka mengecam tata kelola pemerintahan yang tidak demokratis, pemerintahan yang tata kelolanya buruk, tata kelola pemerintahan yang diktatoris atau feodal atau nepotis. Pada bulan Juni 2010, Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh lolos dari usaha pembunuhan. Terus menguatnya berbagai tekanan memaksa sang presiden kemudian menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden Abdurrabuh Al-Hadi. Tetapi ternyata perang saudara di Yaman hingga sekarang belum selesai. Ini karena munculnya gerakan Houthi yang didukung oleh Iran, yang sementara pemerintahan wakil presiden Abdul Rabuh Al-Hadi didukung oleh Arab Saudi. Dan ini yang membuat Arab Spring di Yaman tidak memberikan pencerahan, bahkan mengakibatkan banyaknya korban tewas di kalangan rakyat, pengangguran yang tinggi, serta kemiskinan yang hampir merata di seluruh wilayah Yaman. Israel dengan Zionisnya berhasil membentuk negara Israel pada tahun 1948, dan negara ini terus dipertahankan sebagai harga diri kaum Yahudi dunia. Untuk mempertahankan negara Israel, kaum Yahudi dunia memanfaatkan lobby Yahudi Amerika untuk membuat langkah politik luar negeri Amerika Serikat yang melindungi Israel. Bila sebelum Perang Dunia Kedua, kaum Yahudi mengandalkan kekuatan politik dan militer Inggris, maka setelah Perang Dunia Kedua, kaum Yahudi menggunakan kekuatan politik dan militer Amerika Serikat dan berusaha membuat tatanan dunia baru yang menguntungkan kepentingan Israel.
nasib gerakan Arab Spring di Syria tidak jauh berbeda dengan di Irak. Saddam Hussein berhasil dijatuhkan, tetapi konflik antara penduduk Sunni dengan Syiah pecah. Sementara bangsa Kurdi yang ada di Irak Utara berusaha lepas. ISIS yang menurut para pengamat diinisiasi oleh Israel muncul, memecah Irak menjadi negara yang paling tidak aman. Dan kini kalau gerakan Arab Spring ini tadinya ingin menciptakan negara yang demokratis, kemudian mensejahterakan rakyatnya, secara politik dekat dengan Amerika Serikat dan pro Israel atau netral terhadap Israel, tetapi setelah Saddam Hussein jatuh dari pemerintahan, Irak justru menjadi negara yang dekat ke Iran, yang menjadi musuh Amerika Serikat dan Israel. Bahkan orang-orang Syiah menjadi penguasa yang sangat kuat di Irak dengan dukungan kaum milisi Syiahnya. Di negara Suriah, Presiden Hafez al-Assad dengan segala daya kekuatan militernya berusaha memadamkan gerakan ISIS yang didukung oleh Israel, berusaha memadamkan gerakan anti rejimnya yang didukung oleh Arab Saudi, Qatar, Kuwait gitu ya, termasuk Inggris, Amerika Serikat dan Turki. Dan Hafez al-Assad berusaha mengambil kekuatan dari Rusia yang membutuhkan hegemoni politik yang baru di kawasan Timur Tengah, juga Iran yang ingin mengepung Israel dan meluaskan paham Syiahnya di kawasan Timur Tengah, serta meluaskan pengaruh politik Iran di kawasan Timur Tengah, didukung oleh milisi Syiah yang berpengalaman di medan perang. Ini membuat Hafez al-Assad makin lama makin kuat dan berhasil mendesak kekuatan oposisi, walaupun pihak oposisi didukung oleh negara-negara Arab dan didukung oleh Turki. Dan ini membuat konflik di Suriah tidak selesai dan gerakan Arab Spring boleh dibilang gagal di negara Suriah. Nah, inilah sejarah Suriah di mana Arab Spring tidak mencapai tujuan politiknya dan rakyatnya menderita bahkan menjadi pengungsi ke berbagai negara. Untuk sejarah selanjutnya kita akan terus saksikan apa yang berubah di kawasan Timur Tengah, khususnya nasib bangsa Suriah ke depannya. Mudah-mudahan video ini memberikan pencerahan bahwa gerakan Arab Spring ada yang berhasil, tetapi banyak yang gagal mencapai tujuan politiknya. Dan ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, terutama generasi muda Indonesia, bahwa perubahan tidak harus dilakukan dengan cara-cara kekerasan militer. Lebih bijaksana kalau dilakukan dengan musyawarah. Dan mudah-mudahan di Indonesia setiap masalah politik dibicarakan dengan hati yang terbuka, pikiran yang cerdas, sehingga perdamaian selalu ada di kalangan bangsa Indonesia dan Indonesia berkembang menjadi negara yang maju dan modern. Tentu saja kedewasaan dan keikhlasan untuk bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia lebih utama.
Pola pemerintahan Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak, Omar Bashir, Hafez al-Assad bertipe diktator. Mereka terlalu lama berkuasa, pemerintahannya kurang modern, di dalam negeri pengangguran tinggi, terlalu mementingkan kepentingan rejim daripada kepentingan rakyat kecil di negaranya. Kemudian mereka juga anti kritik, tidak demokratis, korupsi yang merajalela, dan secara politik internasional kepentingannya cenderung anti Amerika Serikat, anti Israel, dan dekat dengan Uni Soviet yang kemudian berganti menjadi Rusia. Dan ini menjadi bahan untuk dilakukan reformasi oleh Amerika Serikat dan di belakangnya Israel. Dan mereka bertemu dengan kepentingan penduduk-penduduk dalam negeri mereka yang menginginkan modernisasi, demokratisasi di dalam pemerintahan di negara mereka. Dan tokoh-tokoh radikal ini, tokoh-tokoh ekstrim ini menjadi sasaran untuk perubahan-perubahan politik yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.